Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini adalah pembahasan soal tryout math kemarin. Nah, ini ada soal kemarin sudah dibahas ya di kelas. Ini singkat aja ya, nomor di atas ya. Jadi ini 326 dibagi 35. Kemarin kita udah coba 3 dikali 8 masih jauh. Nah, rata-rata banyaknya jawabnya 9. Coba kita lihat 35 dikali 9 45, 3 kali 9 27 tambah 4 315. Nah, memang 315 ini dekat ke 300. 315 ini dekat ya ke 326. Tapi masih ada sisa beberapa murid yang tidak tertampung di sebuah kelas. Oleh karena itu, maka kita ambil walaupun ini 9 nih jawabannya memang, tapi kan 9 koma. Nah, nanti kan kasihan beberapa murid tidak tertampung, maka ambil yang di atasnya lagi, yaitu 10, yaitu 35 dikali 10 yaitu 350. Jadi ini harusnya jawabannya C gitu. Jadi jangan pakai misalnya ini hasilnya Miss kan saya jawabannya 9 koma, berarti kan jawabannya 9, bukan seperti itu ya. Tapi pakai logika aja, misalnya ada 326 murid, satu kelas 35 murid, maka kalau misalnya kita ambil yang 9, maka ada beberapa anak yang masih belum tertampung. Selanjutnya yang nomor 2, ini kemarin sudah dibahas juga ya, 3 digit number, berarti dia hundreds ya, terus the 100 digit is 4. Nah, berarti ada the 100 digit, berarti nanti yang pertama adalah 4. Selanjutnya the 100 digit is double the 1 digits, berarti nih kan ada yang hundreds, ada yang tens, dan ada yang ones. Nah, yang hundreds sudah ketahuan 4. Kalau misalnya the hundreds digit is double the ones digit, berarti dia double dari ones digit. Nah, berarti dia berapa? Doublenya, berarti kelipatan 2 dari yang ini, berarti ini 2 ya. Nah, totalnya 9, berarti 4 tambah 2, 6. Kurang berapa supaya 9? Kurang 3. Jadi jawabannya adalah 432. Selanjutnya ya, nomor 3 kemarin ini ada 2 jawaban ya. Ini karena ini pertanyaannya adalah hexagon is unshaded. Nah, berarti yang unshaded berarti yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir itu berarti yang sebelah sini. Nah, ini ya, 1 2 3. Nah, ini kan setengah nih. Jadi karena setengahnya ada 2, jadi ini hitungannya adalah 4. Karena hexagon totalnya ada berarti 6. Jadi 4/6. Nah, di sini ada 4/6. Betul memang 4/6. Cuma kadang-kadang mintanya adalah yang bentuk paling sederhana. Jadi sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. So, the answer is D. Ya, kalau misalnya insya Allah sih nggak ada yang double jawaban ya. Ini karena kemarin ada sedikit kesalahan. Yang nomor 4 insya Allah semuanya pada bisa ya. Cara gampangnya udah aja coba. Ini kan 101 bagi 9. 11 kali 9, 99. Pertama dikali, lalu ditambah. 99 tambah 1, 100. Jadi 100/9. Sedangkan yang diminta 101/9. Berarti ini salah. Selanjutnya ini 99 tambah 2. Berapa? 101. Nah, ini benar nih. Udah langsung. Gampang kan? Nah, yang nomor 5. Sebentar. Yang nomor 5 itu juga mudah ya, cenderung mudah. Nisfa mau jelasin misalnya yang tadi masih di nomor 2. Kalau misalnya nanti kalau ada kosakata even itu artinya genap. Misalnya nanti ada soal minta genap. Terus odd itu artinya ganjil. Multiple, nah itu bisa kali, bisa juga kelipatan. Kalau ada kata-kata less than, pasti bisa ya. Kalau less than itu artinya kurang dari. More than berarti lebih dari. Nah, itu mah bisa ya, less than and more than udah tahu. Lanjut ke nomor 5. Oh ya, sama ini dulu. Ini nanti dilihat ya, ini unshaded atau shaded. Harus teliti. Kalau unshaded berarti tidak diarsir, kalau shaded berarti yang diarsir. Nah, yang nomor 5. Nomor 5 ini juga gampang. Nah, ini ada 3 bagi 10 kan. Nah, ini kita ubah jadi pecahan juga.
jadi 3/10. Lalu kita bandingin sama 1/3. Caranya gampang, tinggal kali silang aja. 10 kali 1 berapa? 10. 3 kali 3 9. Nah, gedean siapa? 10 apa 9? Gedean 9 kan? 10 kan? Nah, yang besar yang dimakan. Nah, berarti jawabannya adalah B. Oke, gampang ya. Nanti bakalan keluar lagi soal model kayak gini. Lanjut, nomor 6. Nomor 6. Nah, ini soalnya kan 3/4 of a number. Nah, ini berarti 3/4 dari sebuah angka adalah 45. Jadi bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Ini salah. Yang benar adalah caranya adalah ini karena 3/4 dari sebuah angka, maka 3/4 dikali titik-titik sama dengan 45 gitu. Nah, ini supaya lebih mudah kita coba-coba aja. Nih ada angka 20, 40, 60, 80. Misalnya kita ambil angka 20. Kita ambil 20. 20. Nah, caranya nggak usah 20 kali, misalnya kan kali dulu terus dibagi. Misal saranin pertama langsung kebagi ini, yang kebagi gini nih. 20 dibagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3 berapa? Nah, baru nih dikali. Sini dibagi. 5 kali 3 15. Nah, betul nggak 15? Salah ya, berarti 20 salah. Kita hapus. Bukan 20 jawabannya. Kita coba langsung aja deh 60 ya. Kita coba 60. Salah. 60. 60 dibagi 4 15. 15 kali 3 45, benar. Berarti jawabannya adalah C. Pokoknya ini kalau ada kata-kata off nih, ini artinya kali ya. Kalau ada kata-kata is itu sama dengan. Nah, sama nih nomor 7. Gak usah bingung, Miss lots itu apa? Udah aja, pokoknya kalau ada kata-kata off itu artinya kali, is itu sama dengan. Berarti nih kalau dibuat persamaan matematikanya 2/5 dikali 70. Sama caranya, bagi dulu ke bawah. Jangan ke atas dulu, misalnya 70 kali 2 dulu. Boleh sih, cuma nanti ngebagi pakai yang kayak gini nih. Panjang lah. Ya, biar efektif waktunya. Jadi caranya 70 bagi 5 dulu. Pertama bagi ke bawah gini. Nah, 70 bagi 5 berapa? Baru nih. 70 bagi 5, 7 bagi 5 1. 20 bagi 5 4. Nah, jadi 14. Ini 14 baru kali 2. Ini dikali. 14 kali 2 berapa? 28. Selanjutnya nomor 8. Nah, 8 ini itu membuat persamaan mengubah menjadi persen. Sama sini mudah juga ya. Sebenarnya kalau ada soal 4 out of 16 berarti artinya 4/16. Ini kan persen. Persen itu kan sebenarnya kita suruh dijadiin per 100. Tapi kan kalau 16 dikali berapa supaya dengan per 100 itu kan susah ya. Jadi lebih enak kita sederhanakan dulu. Jadi 4 sama 16 sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Nah, jadi 1/4 dikali titik-titik yang hasilnya per 100. Per 100 karena ini mintanya persen. Nah, jadi kita jadiin per 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Karena di bawah kali 25, maka atas juga dikali 25. Nah, jadinya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah 25%. Nanti misalnya ada soal lagi. Langsung soalnya kayak gini. Misalnya 2/25. Coba deh ganti warna deh. Misalnya ada soal nanti 2/25. Berapa persen kah 2/25? Sama, caranya adalah supaya jadi persen, jadi maka jadi per 100. 25 kali berapa supaya 100? Diingat-ingat aja, 25 itu pasti dikali 4 supaya 100. Ke atas juga kali 4. Bagi 2 kali 4, 8. Jadi 8/100 yaitu 8%. Ini kalau ada soal kayak gitu lagi ya.
Selanjutnya nomor 9. 9 nih kemarin insya Allah mudah ya. Ini pertanyaannya cuma only ski, berarti ini jawabannya 13. Nah misal nanti ketemu soalnya itu kayak gini. Misalnya ada angka 6, 7, 8, 12, 16, 27 gitu. Terus kayak misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya. Terus sama diagram Venn juga. Sorry. Ini. Nah ini misalnya ini even number. Terus ini number greater than 10. Ini factors of 12. Nah pertanyaannya adalah misalnya which number is an even number and greater than 10. Nah ini kalau ada soal kayak gini maka kita harus ngelis satu-satu nih even number nih angkanya apa aja. Jadi kita kayak gambar ulang dulu gitu loh. Kita gambar ulang lagi tapi versi angka gini. Sorry ya berantakan nih. Even number itu apa? Genap. 3 genap apa aja? 4, 6, 8, 12, 16. Lalu kita list di sini. Berarti angkanya 4, 6, 8, 12, 16. Terus number greater than 10. Berarti yang angka yang lebih dari 10. 12, 16, 27. Terus sorry ya nabrak-nabrak nih. Terus habis itu factor of 12. Factor of 12 itu berarti faktor dari 12 yang perkalian berapa yang hasilnya 12. Ada angka berapa aja. 12 itu kan bisa perkalian 3 kali 4, 2 kali 6, apalagi 1 kali 12. Oke ya, berarti faktor-faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah lalu kita lihat nih kan di tiga-tiganya ini, 3 lingkaran ini banyak yang sama. Yang sama itu kita kita jadiin di lingkaran tertentu, atau kita tulis gini aja deh. Ini kan 4, 6, 8, 12, 16 nih yang pertama nih, yang even. Lalu ada 12, 16, 27. Ini tadi apa ini? Yang ini even. Ini even number. Even, terus habis itu yang ini greater than 10. Jadi biar greater than 10 bisa tulis kayak gini aja ya. Terus habis itu satu lagi factor of 12. Factor of 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaannya, which number is an even number and greater than 10? Yang even number sama greater than 10 itu apa yang sama? Berarti kan kita nyari yang ini, even sama greater than 10. Yang sama yang mana nih angkanya? Berarti 12 sama 12, 16 sama 16. Berarti kalau ada soal kayak gitu jawabannya 12 dan 16 ya. Misalnya lagi pertanyaannya, which number is an odd number? Berarti ganjil. Terus dia faktor dari 12. Nah coba lihat faktor 12 yang ini, faktor 12 yang ini ya kan.
faktor 12 tapi yang ganjil. Berarti angka berapa aja? Ganjil nih angka 1. Bentar. Ya, 1 3 1 3. Udah ya. Nah, itu kalau ada soal kayak gitu. Jadi paham ya. Jadi nanti bisa di list kayak gini, even number apa aja, more than 10 apa aja, terus factor of 12 apa aja, terus tergantung soalnya. Oke, semoga by the way ini bakalan keluar, jadi tolong dipahami, dan kalau nggak ngerti bisa tanya di soal. Oke, lanjut nomor 10. 10 kalau 10 ini karena pilihan gandanya nggak ada pilihan lain. A number which is divisible by 4 and less than 50. Less than 50 aja udah cuma 40 di pilihan ganda ya. Ya udah, ini jawabannya nih of course nggak bisa. Ini nggak ada lagi pengecohnya. Oke. Selanjutnya nomor 11. Which number is a multiple of 6 and 8? Ya, ini nilai satu-satu aja. Multiple di sini maksudnya kelipatan 6 dan 8. Lihat aja satu-satu. 42. Dia kelipatan 6 bukan? Kelipatan 6 ya. 6 kali 7 42. Tapi kalau misalnya 8 tuh kayak nggak ada ya. 8 kali berapa yang hasil 42 tuh nggak. Tino. 52 juga nggak ada. 62 juga nggak ada. 72. Nah ini of course ya, ada 6 kali 12 sama ada bisa juga 8 kali 9. So, jawabannya D. Nanti kemungkinan keluarnya itu ada kayak ada bangun, ada equilateral yang segi 4, segi 5, segi 6 gitu. Nah, pertanyaannya itu mana yang memiliki right angle? Nanti ada soal nih. Which shape that has right angle? Nah, right angle itu adalah sudut siku-siku. Jadi nanti dilihat bangun mana yang punya sudut siku-siku. Tahu ya sudut siku-siku? Sudut siku-siku tuh pokoknya yang misalnya kayak gini. Wait. Nah, ini sudut siku-siku nih. Nah, kayak gini nih, yang pokoknya yang kotak-kotak yang bisa yang 90 derajat itu namanya sudut siku-siku. Kalau misalnya dia bentuknya gini, ini nggak sudut siku-siku ya. Kok jadi gitu? Nah, kayak gitu nggak sudut siku-siku. Ini sudut tumpul, bahasa Inggrisnya obtus. Kalau kayak gini, misalnya di segitiga. Nah, ini kalau kayak gini namanya acute. Ya, pokoknya right angle kayak gini. Dah, saya lanjutnya nomor 12. Nanti juga bakalan keluar modelnya spinner kayak gini. Pokoknya kuncinya tuh tahu arti impossible. Impossible tuh kan gak mungkin, tidak mungkin. Certain itu pasti. Likely itu kemungkinan besar. Jadi probability-nya more than 50 ya. Kemungkinan besar. Jadi lebih dari 50%. Unlikely itu kemungkinan kecil. Nah, nanti ada lagi even chance. Ini sama jadi kayak 50% gitu probability-nya. Ini kurang dari 50%. Nah, ini nanti tergantung soalnya tuh modelnya gimana. Misalnya dia requestnya kayak gini, berarti with 3 or more sides, berarti kan segitiga atau lebih. Nah, segitiga atau lebih. Nah, ini kita lihat segitiga, segi 4, segitiga, segi 4, segitiga, segi 5, segi 4, 3 atau lebih. Nah, semuanya 3 atau lebih kan, maka likelihood-nya pasti. Ya, nanti keluar lagi model kayak gini. Cuma dia kayak model angka gitu, misalnya smaller than 5, greater than 10, kayak gitu. Bisa ya. Next. Nomor 13, I will be older in the next 1 year. Semua orang pasti nambah umurnya kalau di tahun depan kan ya. Yaitu di luar
ada umur atau tidak. Yang jelas kan pasti akan lebih tua, older. Berarti likelihoodnya adalah pasti bahasa Inggrisnya certain. Oke, next, ini juga gampang. 14, ingat ya, ages. Nah, ini yang mungkin banyak tukar. Ages itu adalah rusuk. Kalau vertices baru sudut. Kalau face itu sisi. Nah, ini karena pertanyaannya edges, berarti minta mau jadi rusuk. Nah, tips dari Miss Pau kalau nyari rusuk itu gambar ulang. Nah, ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya 9. Gitu. Nanti keluar lagi nih nyari edges. Jadi gitu ya, mendingan digambar ulang. Atau sebenarnya ada model gampangnya sih, kalau mau pakai rumus itu juga bisa. Ini kan prisma ya. Kalau prisma itu, ini prisma segitiga. Tapi nggak usah ngafalin rumus. Kalau prisma segitiga, caranya itu sebenarnya ada rumus 3n. 3 dikali dia prisma apa? Prisma segitiga, berarti 3 kali 3. Jadi rusuknya itu 9. Misal dia prisma segi 4, berarti tinggal 3n. Berarti 3 dikali 4 itu 12. Misalnya segi 5, 15. Segi 6, 6 kali 3, 18. Segi 7, 7 kali 3, 21. Segi 8 dan seterusnya itu tinggal dikali 3 aja. Kenapa kok ada 3 kali? Karena rusuk alas, rusuk tutup, sama rusuk sisi tegaknya itu sama. Jadi makanya dia 3 kali gitu. 3 kali dari segi berapanya gitu ya. Tapi ya enaknya sih gambar aja kalau misalnya nggak mau ngafalin rumus. Selanjutnya nomor 15, face juga nanti akan keluar lagi. Jadi face itu adalah sisi. Nah, ini gampang ya, yaitu 2. Dah, ini mah gampang, pasti pada bisa. Nggak ada yang salah kayaknya nomor 15 kemarin. Selanjutnya nomor 16, sama, ini bakalan keluar lagi nanti di soal US. Ini odd number tadi apa? Ganjil sama kelipatan 9. Yang kita bisa nyoret nih yang pasti salah, yaitu yang genap pasti salah. Yang genap itu di sini ada angka 36 nih genap. 54 juga genap. Udah deh, pasti jawabannya karena 27 sama 45. Nah, bisa kayak gitu ya, nggak usah terlalu mikir terlalu berat karena ini sangat mudah. Pokoknya kalau bisa cara pakai eliminasi gitu loh. Misalnya dia pertanyaan even number, berarti yang odd number pasti salah gitu. Gitu aja, gampang. Terus nomor 17. Nah, nanti tuh ini kan kayak nyari pola. Ini polanya kemarin tuh berarti kira-kira kalau 0,7 ke sini, terus ke sini lagi, terus ketemu lagi 1,6. Nah, ini coba-coba aja ya. Miss Fau kayaknya nebak nih tambahin pesin ini ke arah ke kanan ya, ke kiri. Itu plus 0,3. 0,7 tambah 0,3 mana tadi? 0,7 tambah 0,3 1. 1 tambah 0,3 1,3. Harus sama nih. Misalnya 0,3 nih 0,4 nggak boleh. Polanya harus sama. Ini 0,3 lagi bener 1,6 kan. Terus ini 1,9. Udah. Pertanyaannya adalah first and fourth. Berarti first itu kotak yang ini nih first kan. 2, 3, 4, 5. Berarti 1,9 sama 1. Nah, nanti ada lagi soal dia tuh kayak count forward sama count backwards. Jadi misalnya count forward itu berarti kan maju. Misalnya in fives, count forward in fives. Terus habis itu satunya lagi count backwards. Count backwards kan berarti mundur 10 langkah. Nanti ketemu di angka berapa? Nah, itu bisa pakai logika. Ya, misalnya kalau misalnya count forward in fives berarti mulai dari angka 0. Habis 0, 5. Misalnya sampai 40 ya. Misalnya sampai 40.
0, 5, 10, 15, sampai 30 deh biar nggak jauh-jauh. Sampai 30. 20, 25, 30. Terus habis itu dia count backwards juga tapi intense. Mulai dari 30. Di 30, 20, 10, 0. Nah, pertanyaannya, angka yang pasti akan mereka temui bersama, ya, the numbers that they both say are. Nah, ada angka berapa aja yang mereka akan ucapkan bersama. Sama nih, kita cari angka yang sama. Di sini ada 30 nggak? Di sini ada angka 0 nggak? Ada. Terus habis itu ada 10 nggak? Ada. 20, ada. 30, ada. Berarti angka yang akan diucapkan bersama adalah angka 0, 10, 20, 30. Gitu. Gampangnya kalau misalnya yang satu kelipatan 5, yang satu kelipatan 10, yang nggak mungkin sama itu yang belakangnya 5. Kayak 5, 15, 25 itu kan nggak mungkin keucap dua-duanya. Karena yang satu kelipatan 10, yang satu kelipatan 5. Yang kelipatan 5 pasti nyebutin puluhan, tapi yang kelipatan 10 nggak mungkin nyebutin yang belakangnya 5. Jadi patokannya cari aja yang dia tuh kelipatan 10 dan yang belakangnya 5 pasti salah. Gitu. Yuk, 18. Ini juga bakalan keluar lagi. Jadi nih pertanyaannya adalah two fractions that are equivalent. Equivalent itu berarti sama. Kuncinya adalah disimplify atau disederhanakan sampai paling sederhana. Kita mulai dari 4/10. 4/10 itu sama-sama bagi 2. Nah, ini harus fokus ya, dan memang basic pembagian harus benar-benar dikuasai. Jadi biar mudah kira-kira tuh dia bisa dibagi berapa. 5 sama 30 sama-sama bisa dibagi 5. Jadi 1/6. Ya kan? 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 6. 15 sama 40. Ya, kalau belakangnya 5 sama 0, pasti sama-sama bisa bagi 5. 15 bagi 5 3, 40 bagi 5 8. Lalu 18 sama 45 sama-sama bisa dibagi 3 atau 9. Misalnya nggak kepikiran, Miss, saya nggak kepikiran dibagi 9, nggak apa-apa, mulai dari 3. Misalnya kalau mulai dari 3, berarti 18 bagi 3, 6, 45 bagi 3, 15. Tapi 6/15 ini masih bisa disederhanakan kan, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3, 9. 6 bagi 3, 2. Langsung aja ya. Nah, intinya ini sebenarnya 18 dibagi 9, langsung aja ya. 18 dibagi 9, 2. 45 bagi 9, 5. Nah, mana yang sama? Yang sama adalah 18/45. Karena ini 2/5 kan, 4/10. Jadi jawabannya adalah 4/10 A sama 18/45. Selanjutnya nomor 19. Nah, ini Miss Fau mengingatkan lagi untuk place value. Misal ada angka 123.456 123,456. Nah, ini kan 100, berarti dia place value-nya adalah apa nih place value-nya? 120. Berarti 2 itu hundreds ya, pakai S. Enggak ding, kan dia 1. Sebenarnya pakai S atau enggak juga sama aja sih. 100 lebih ke cuma kaidah perbahasaan aja. Yang ini tens, 3 ones. Nah, setelah koma, koma ini ada yang bentuk koma kayak gini, ada yang bentuknya titik. Nah, tergantung ininya ya, buku beda-beda. Pokoknya nggak usah bingung. Pokoknya kalau misalnya dia koma, habis koma itu nggak dimulai dari ones. Pokoknya habis koma tuh nggak ada place value yang dimulai dari ones. Pasti dimulai dari 10 pakai TH. 10 TH terus pakai S. Ini mau bedain dari warnanya biar ingat. Nih. 10 tuh. Terus habis tens naik, kalau ini kayak naik ke atas gitu. Ini kan naik ke atas ya. Berat lagi nih.
Nah ini tens. Terus habis itu 5-nya ini naik, ini kan naiknya ke atas, tens, hundreds gitu. Sama ini naik, ini kebalik, naiknya ke kanan. Nah, berarti habis tens, hundred. Ikut ya. Tunggu. Hundred. Nah ini terus tambahin TH. THS tuh. Nanti habis 100, 10, 100, berarti nanti 1000. Sama sih pokoknya kayak biasa itu. Berarti ini yang 6 ini ya. Ini 6, 2000. Nah terus tambahin THS. TH doang juga gak apa-apa sebenarnya, ini karena lebih dari 1 jadi tambahin S. Gitu ya. Jadi ini cara membaca place value. Nah, lalu kembali ke soalnya. Choose 2 decimals which has 9 in 10th place. Tapi dari pilihan gandanya. Ini kan contoh. Ini only example aja. Ini example aja. Nah, ini pertanyaannya adalah which has 9 in 10th place. Berarti 10 pakai TH, berarti dia pasti habis koma. Mana yang habis koma yang angkanya 9? Nih. Sama ini. Jadi jangan yang ini ya. Nah, ini kan berarti dia harusnya place value-nya itu dia hundreds ya. Jangan sampai salah. Berarti jawabannya adalah A sama C. Lanjutnya sama 20 juga gitu. Aduh, ini enggak kelihatan. Ini komanya pakai titik ya. 25,27. What does 2 represent in the number of 25.27? Nah, kita lihat 25,27 berarti 2-nya yang pertama itu kan 25, berarti puluhan. Puluhan gak pakai TH, berarti tens. Terus habis koma, desimal. Kalau habis koma itu berarti di start from tens pakai TH, berarti yang ini. Tuh, jadinya jawabannya B dan C. Oke, nanti next di part 2